Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Pembahasan berikutnya adalah perkara yang berkaitan dengan al-amru bil bad'i bil mayamin fil wudu'i, yaitu perkara yang berkaitan dengan memulai mendahulukan bagian kanan di dalam berwudu. Ini lanjutan pembahasan tadi. Hadisnya masih membahas tentang perkara yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Naqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Apabila kalian ingin berwudu, maka mulailah dengan bagian yang ada di sebelah kanan, atau mulailah dengan bagian kanan di antara anggota wudu tersebut. Ya, jadi jika kalian ingin berwudu, mulailah dengan mencuci bagian kanan, ya, dari anggota wudu tersebut. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh 4 orang imam penulis kitab Sunan. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Adapun hadis ini tadi dikatakan dikeluarkan oleh 4 orang imam. Ini ada sedikit pembicaraan tentang nisbat kepada 4 orang imam, 4 orang penulis kitab Sunan. Asal hadis ini adalah ada di dalam Sunan Abu Daud, ya, di dalam kitab Al-Libas, kitab pakaian. Demikian juga ada di dalam Sunan Ibni Majah. Ada pula di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam musnad beliau. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahih beliau. Dari jalur Zuhair ibni Muawiyah, ya, Zuhair ibni Muawiyah. Ini adalah jalur yang ada di dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Adapun di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, demikian pula di dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Ini An-Nasa'i juga di dalam An-Nasa'i Al-Kubra. Biasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan riwayat dari Imam An-Nasa'i, itu harusnya riwayat di dalam Sunan An-Nasa'i As-Sughra, yang kecil. Ini As-Sughra, ini Al-Kubra. Harusnya riwayatnya apa? An-Nasa'i As-Sughra, yang kecil. Ini kalau dimaksud imam yang 4, maksudnya Nasa'i di dalam kitab Al-Mujtaba. Kitab Al-Mujtaba adalah Sunan An-Nasa'i As-Sughra. Tetapi Imam An-Nasa'i yang dimaksud di dalam riwayat ini ternyata adalah Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra, ya, bukan As-Sughra. Ada perbedaan, ya, antara yang kubro dengan yang sughra. Yang masyhur, yang lebih terkenal yang sughra, ya, yang disyarah oleh para ulama, yang dihikmat oleh para ulama itu yang sughra, yang kecil, yang hadisnya kurang lebih 5.000, ya, kurang lebih 5.000 hadis, itu yang kecil. Ini yang populer, yang banyak disyarah oleh para ulama. Ya, sebagaimana pernah kita sebutkan, syarahnya hampir menyamai syarah Sahih Bukhari, itu Fathul Bari.
Jadi belum pernah ada syarah Nasai sebagus syarah ini yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibni Ali Adam Al-Itsyubi, ya, dari Ethiopia. Beberapa tahun yang lalu beliau wafat. Disebut sebagai ustadznya para ahli hadis di zaman ini. Beliau mengajar di Masjidil Haram. Sakit beberapa tahun yang lalu, kemudian beliau wafat, rahimahullah. Karyanya sangat banyak dan beliau layak mendapat gelar Al-Allamah. Dari sisi karyanya luar biasa. Kalau dikumpulkan ratusan jilid karya beliau. Ya. Beliau mensyarah Sunan An-Nasai As-Sughra dengan nama Zahiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, 42 jilid. Syarah Sunan An-Nasai dicetak 42 jilid. Syarah Sunan An-Nasai As-Sughra, Zahiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba. Ini syarahnya seperti syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Dan masih banyak syarah yang lainnya. Syarah Muslim 45 jilid, Muqaddimahnya 2 jilid, jadi totalnya 47 jilid. Syarah Tirmidzi beliau baru menyelesaikan 20 jilid. Belum selesai, baru 20 jilid. Ya. Syarah Ibnu Majah juga baru beberapa jilid. Atau kitab-kitab yang lainnya. Tadi di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai, tetapi dalam Sunan Al-Kubra. Ya, dari jalur Syu'bah. Ya, lagi-lagi Syu'bah, seorang yang thiqah. Keduanya meriwayatkan dari Al-A'mash. Al-A'mash, ingat. Ya, Al-A'mash. Syu'bah, kemudian Al-A'mash. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Jika kalian berwudu, maka mulailah dengan mencuci bagian yang kanan. Hadza lafdhu Ibnu Majah. Ini lafaznya Ibnu Majah. Jadi lafaz yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi lafaznya Imam Ibnu Majah. Adapun lafaznya Imam Abu Dawud, kemudian lafaz Imam Ahmad, kemudian lafaz Ibnu Huzaimah, itu tidak seperti ini. Lafaz mereka adalah seperti ini redaksinya. Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Beda dikit. Idza labistum, jika kalian ingin memakai pakaian. Dan jika kalian ingin berwudu, maka mulailah dengan bagian kanan kalian, ya. Mulailah dengan bagian kanan kalian. Ini lafaz Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Wa fi lafdzin li Ahmad, riwayat yang lain dari Imam Ahmad bunyinya juga beda. Bima yaminikum. Ya, kalau tadi bi ayaminikum. Ayaminikum, ini mayaminikum. Walaupun maknanya sama, bagian sebelah kanan. Adapun lafaz Imam At-Tirmidzi dan Nasai, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada'a bima yaminihi. Ini lafaz Imam At-Tirmidzi dan Nasai. Apabila Rasulullah SAW ingin memakai kemeja, qamis, maka beliau memulai dengan bagian kanan kemeja tersebut. Ya. Maka dari sini telah jelas bahwasanya hadis yang berisi perintah, bentuknya perintah, itu ada di dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Huzaimah. Maka ini adalah dinamakan apa? Sunnah, as-sunnah al-qauliyah. Karena ada perintah secara ucapan. Karena ada perintah tadi. Fabda'u, kan perintah di sini. Ini sunnah apa nih? Fi'liyah atau qauliyah? Qauliyah berupa ucapan, ya. Kemudian di sini tadi Imam Ibnu Hajar apa? Menisbatkan kepada riwayat 4 orang imam. Akhrajahu al-arba'ah. Maka kata
Syekh Abdullah Al-Fauzan, wa ala hada, berdasarkan pembahasan kita tadi, ya, yang telah kita bahas semuanya tadi, fa nisbatul hadis bil lafzi al-madhkur ila al-arba'ah wa Ibnu Khuzaimah laysat jayyidah. Maka penisbatan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya lafaz hadis tadi yang disebutkan tadi di awal pembahasan dinisbatkan kepada imam yang 4 dan Imam Ibnu Khuzaimah itu kurang tepat, ya, kurang tepat karena ternyata lafaznya tidak sesuai dengan lafaz yang dikeluarkan oleh 4 orang imam, berbeda-beda ternyata lafaznya. Ternyata lafaznya berbeda-beda. Oleh karenanya Al-Hafidz Al-Mizzi, ya, Jamaluddin Al-Mizzi, masih ingat siapa Al-Mizzi? Tadi pagi nggak menyebut nama, sekarang siang nyebut nama. Al-Imam Al-Mizzi siapa? Pasti ada yang tahu di sini. Biasanya ada yang jawab benar nih. Masya Allah, ya. Beliau bisa jawab, Masya Allah. Ya. Al-Imam Al-Mizzi itu mertuanya Imam Ibnu Katsir, ya, kawan dekat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mempunyai kitab yang bagus. Ya, nama kitabnya adalah tentang rawi-rawi, pembahasan tentang al-jarh wa ta'dil. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, membahas tentang rawi-rawi. Ini rawi kuat hafalannya, ini matruk, ini pendusta dan seterusnya. Ya, asal kitab beliau adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis kitab Al-Kamal. Kemudian ditertibkan, disusun ulang oleh Imam Al-Mizzi. Ya, Al-Mizzi yang pernah dipukuli mengajarkan kitabnya Imam Al-Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad, tentang tauhid. Khalqu Af'alil Ibad. Allah adalah pencipta perbuatan hamba, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dipukulin beliau oleh kebanyakan orang-orang Asy'ariyah di situ. Karena beliau kan hidup di negeri Asy'ariyah. Beliau adalah salah seorang pemuka kalangan madhab Syafi'i, ahli hadisnya. Ahli hadis dan ahli fikihnya, Al-Imam Al-Mizzi, kawan dekat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anaknya seorang wanita, ya, seorang wanita yang cerdas, ini dinikahkan kepada Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir. Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi antara Ibnu Katsir dengan Imam Ibnul Qayyim, ini kan masih hubungannya adalah guru dan murid juga, walaupun sama-sama berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah guru dari Imam Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyah juga guru dari Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga berguru kepada Imam Ibnul Qayyim karena lebih senior. Ya, masing-masing saling mengambil faidah. Ibnu Qayyim bermadzhab Hambali, Ibnu Katsir bermadzhab Syafi'i. Ini guru murid. Guru dan murid ini suka sama anaknya Al-Imam Al-Mizzi. Ibaratnya saingan, tapi persaingan sehat tentunya. Maka Imam Al-Mizzi memilih Imam Ibnu Katsir untuk dinikahkan dengan putrinya. Maka sebagian ulama mengatakan Imam Ibnul Qayyim disebabkan ya karena patah hati gitu, tidak mendapatkan cintanya anaknya Al-Mizzi, maka beliau menulis kitab Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta. Tapi cinta yang bagus di sini, ya, jauh dari syahwat yang terlarang. Ya, kitabnya bagus, antum baca aja terjemahnya. Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta. Maka terkadang beliau ketika menggambarkan keindahan bidadari, ya agak berlebihan kata para ulama. Ya, kan sebagai penghibur gitu kan, nanti insya Allah mendapatkan bidadari gitu. Jadi guru dan murid saingan, yang dapat putrinya Al-Mizzi malah muridnya Imam Ibnu Katsir.
Dan Imam Al-Mizzi ini pernah dipukulin ketika mengajarkan akidah. Kitab Khalqu Af'alil Ibad. Karya siapa? Khalqu Af'alil Ibad? Hah? Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah, ini mumtaz juga. Berarti jawab Al-Mizzi, mertua Ibnu Katsir. Ini Imam Al-Bukhari. Allah adalah pencipta perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba adalah makhluk. Ya, perbuatan hamba adalah makhluk. Jadi terkadang orang Indonesia kalau ditanya itu bingung. Surga, neraka makhluk atau bukan? Kebingungan. Ya jelas makhluk kan diciptakan. Makhluk maknanya yang diciptakan. Ya. Arsy makhluk bukan? Ya jelas makhluk kan diciptakan. Perbuatan hamba makhluk bukan? Perbuatan hamba makhluk karena Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Ciptaan. Adapun Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena Imam Al-Mizzi ini, meskipun beliau hidup di kalangan Asy'ariyah, maka beliau berpegang pada akidah as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah, karena dekat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka banyak kalangan Syafi'iyah yang ketika itu bermadzhab salaf secara akidah. Jadi kalau dikatakan Asy'ariyah adalah mayoritas di dunia, itu kurang tepat. Tergantung dari sisi mana pendapat itu, ya kan? Kalau di seluruh ulama dari zaman salaf, yaitu tabi'in atau sebelumnya sahabat, tentu bukan Asy'ariyah. Mungkin pada sebagian waktu, sebagian zaman, mungkin Asy'ariyah memang mendominasi, mungkin dalam beberapa kurun itu mungkin mendominasi. Walaupun kita tidak pungkiri ya keutamaan mereka. Di antaranya adalah mereka menulis banyak karya. Tidak ada satupun karya di dalam cabang di dalam agama ini kecuali kebanyakan mereka menulisnya. Tafsir menulis, ya. Syarah hadis nggak kehitung. Mustalah hadis banyak, sejarah apalagi. Ilmu lughah juga banyak. Tetapi ternyata bukan mayoritas, bahkan Imam Ibnul Mabrid, sebagian menyebutnya Imam Ibnul Mibrad, ya, Imam Ibnul Mibrad, sebagian mengatakan Imam Ibnul Mabrid, Ibnu Abdul Hadi, tapi Imam Ibnul Mibrad, karena ada dua nanti, Syamsuddin Ibnu Abdul Hadi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Abdul Hadi tapi Ibnul Mibrad atau Ibnul Mabrid. Ini salah seorang ulama yang paling produktif di dalam mazhab Hambali. Ulama di abad yang mungkin masuk ke abad ke-9 Hijriah, 8 atau ke-9 Hijriah. Imam Ibnul Mabrid itu karyanya sangat banyak. Ketika beliau menulis kitab ya yang berkaitan dengan biografi ulama, beliau mengumpulkan sekian ribu ulama yang ternyata tidak berakidah Asy'ariyah. Beliau mengatakan, kalau kami ingin menambah, masih ada puluhan ribu ulama yang bukan Asy'ariyah. Jadi klaim Asy'ariyah terbesar itu adalah klaim yang perlu ditinjau ulang seperti itu. Ini buktinya di zaman Al-Imam Al-Mizzi masih banyak yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya sedikit saja tentang Al-Mizzi, nanti kepanjangan. Insyaallah lain kali. Nah, Imam Al-Mizzi ini menyebutkan di dalam kitab beliau, ya. Maka kata pensyarah kitab ini, walida fainal Mizzi, ya. Fainal Mizziya lam ya'zul hadits ila Tirmidzi wan Nasa'i. Oleh karenanya Imam Al-Mizzi dalam kitab beliau itu tidak menyandarkan hadis ini kepada Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i. Ya, karena memang lafaznya tidak ada di dalam lafaz Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, lafaz yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa kadza qala Ibnul Mulakkin. Demikian pula Imam Ibnul Mulakkin di dalam kitab beliau Al-Badrul Munir mengatakan, inna Tirmidziya lam yarwihi bil kulliyah bal dzaka haditsun akhar. Bahwasanya Imam At-Tirmidzi tidak meriwayatkan dari sini secara lengkap.
tidak seluruh riwayatnya ada di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Bahkan riwayat yang lengkap ini adalah hadis yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi nisbat kepada pemilik 4 sunan ini kurang tepat kata penulis. Kata penulis syarah Bulughul Maram ini. Walaupun ada beberapa hadis yang maknanya atau redaksinya hampir semisal, tetapi tidak seperti yang dibawakan dengan lafaz yang tersebut ya. Tidak sebagaimana lafaz yang tersebut di dalam kitab Bulughul Maram ini. Wal haditsu isnaduhu sahih. Hadis ini isnadnya sahih ya. Tadi dikatakan disahihkan oleh Imam Ibnu Uzaimah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz. Wa naqala Az-Zailai, dan Imam Az-Zailai, tambah lagi satu imam. Ini belum pernah disebut hanya Imam Az-Zailai. Siapa Imam Az-Zailai? Al-Imam Az-Zailai itu bermadzhab Hanafi. Ini sebagai bantahan bagi yang mengatakan madzhab Hanafi kering dari dalil hadis. Enggak, ini Imam Az-Zailai. Bahkan Imam Ibnu Hajar, kemudian Imam Ibnul Mulakin, Syekh Al-Albani itu terinspirasi dari beliau mentakhrij kitab fikih. Jadi kitab fikih kan ada dalilnya. Ada kalanya Al-Qur'an, ada kalanya hadis. Itu belum diketahui dari mana asal hadis tersebut. Asal kitab induknya dari mana belum diketahui, maka ditakhrij, nanti diteliti jalur-jalurnya, kemudian lengkap dengan pembahasan rawinya, kemudian disimpulkan hadisnya sahih. Ini namanya kitab takhrij. Dan yang menulis kitab takhrij, di antara yang awal-awal menulis kitab takhrij adalah Al-Hafidz Az-Zailai Al-Hanafi. Beliau menulis kitab Nasbur Rayah fi tahriji ahadithil hidayah. Nasbur Rayah, di dalam takhrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Hidayah. Kitab Al-Hidayah, kitab madhab Hanafi. Hanafi ini. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika melihat kitabnya madhab Hambali, kitab fikih madhab Hambali, itu belum ada kitab takhrijnya. Kalau Syekh Al-Albani seperti ini. Kitab madhab Hanafi ada takhrijnya. Di antara yang terkenal karya Az-Zailai. Kitab madhab Syafi'i udah nggak kehitung takhrijnya, Al-Badrul Munir, At-Talkhisul Habir, seterusnya. Kitab madhab Malik juga banyak takhrijnya. Ini Hambali kok nggak punya kitab takhrij gitu. Kitab fikih tapi nggak ada kitab takhrij hadisnya. Maka kata Syekh Al-Albani, maka saya berkeinginan ya untuk menolong sunnah Nabi SAW secara umum dan menolong madhab Hambali secara khusus dengan menulis kitab takhrij. Takhrij kitab fikih, maka ditulislah Irwaul Ghalil fi tahriji ahadithi Manaris Sabil. Irwaul Ghalil. Irwa artinya apa? Memberi minum. Al-Ghalil, orang yang kehausan, di dalam takhrij hadis-hadis Manaris Sabil, fikih Hambali, Manaris Sabil. Baru ada takhrij hadis di dalam madhab Hambali. Setelah itu baru bermunculan takhrij berikutnya. Tadinya Hambali nggak punya kitab takhrij. Ada kitab fikih, kitab hadis, itu aja. Kitab syarah ada beberapa. Ya. Padahal imamnya Imam ahli hadis, Ahmad imamun fi samani khisalin. Ahmad imam di dalam 8 hal, di antara imam fil hadis. Tetapi tidak punya kitab takhrij hadis ya. Ulama di kalangan mazhab Hambali belum menulis kitab takhrij hadis. Maka ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Irwaul Ghalil. Ya. Menghilangkan dahaga bagi orang yang kehausan di dalam mentakhrij hadis-hadis di Manaris Sabil. Irwaul Ghalil. Biasanya kalau di dalam referensi disebut qala Syekh Nasir fil Irwa, kan gitu. Maksudnya Irwaul Ghalil. Wa naqala Az-Zailai, Imam Az-Zailai menukil an Ibnu Daqiqil Id, menukil dari Imam Ibnu Daqiqil Id. Kalau ini populer Imam Ibnu Daqiqil Id. Ya. Ya sering disebut di majelis ini.
Mungkin hanya di majelis ini kali yang paling sering nyebut Imam Ibnu Daqiqil Id. Ya. Imam Az-Zailai menukil dari Imam Ibnu Daqiqil Id. Anahu qala fil Imam. Imam Ibnu Daqiqil Id menulis atau menyebutkan di dalam kitab Al-Imam. Kitab Al-Imam. Kitab beliau banyak. Kitab Al-Imam, kemudian kitab Al-Ilmam, kemudian kitab Syarhul Ilmam. Ini kitab Al-Imam. Al-Imam fi ma'rifati ahaditsil ahkam. Imam Ibnu Daqiqil Id mengatakan di dalam kitab beliau Al-Imam, huwa jadirun bi an yusahhah. Maka riwayat ini itu layak dikatakan sebagai riwayat yang sahih. Imam Az-Zailai menukil dari Imam Ibnu Daqiqil Id. Daqiq artinya apa? Daqiq artinya tepung. Id hari raya. Ibnu Daqiqil Id, anaknya tepung hari raya, kan gitu. Karena kakeknya ulama besar, ya dulu di zaman kakek Ibnu Daqiqil Id ada 5 universitas ibaratnya. Kalau sekarang universitas. Universitas miliknya keluarga Ibnu Daqiqil Id adalah universitas berkaitan dengan ilmu hadis. Kakek beliau itu terkenal kalau menghadiri sholat Id, beliau memakai peci yang sangat putih, seakan-akan seperti tepung. Ya, seperti warna tepung yang sangat putih. Maka kemudian beliau terkenal sebagai Daqiqul Id, tepung hari raya. Cucunya ya Muhammad Al-Manfaluti, Imam Ibnu Daqiqil Id ini yang kita sebut, maka mendapat gelar ya sebagaimana gelar yang diberikan kepada kakeknya Ibnu Daqiqil Id, anaknya tepung hari raya. Ya. Imam besar ya. Mujadid abad ke-7. Ini mensahihkan riwayat ini. Wa sahahu aidan Ibnul Mulakin. Imam Ibnul Mulakin juga mensahihkan riwayat ini. Ya di dalam kitab Al-Badrul Munir. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan hadza haditsun hasanun. Ini adalah hadis hasan. Wa isnadun jayyidun, dan ini adalah isnad yang bagus, sanad yang bagus. Ya, wa isnadun jayyidun, isnad yang jayyid, yang bagus. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Berarti kesimpulannya hadisnya adalah hadis yang hasan ataupun sahih. Ucapan Nabi SAW, idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, maksudnya kalian hendak berwudu atau memulai wudu. Ya, di sini kan menggunakan fiil madhi. Maknanya apa? Akan. Jika kalian akan, udah berniat, ya, jika kalian ingin berwudu, maknanya seperti itu. Di awal wudu, ya, seperti mencuci kedua tangan, kemudian mencuci kaki dan seterusnya. Idza tawadda'tum, jika kalian ingin berwudu, ya, telapak tangannya dicuci, kepala diusap dan seterusnya sampai kaki dicuci. Kemudian ucapan Nabi SAW, bima yaminikum. Kan tadi ada mayaminikum. Ada apa lagi tadi lafaznya? Ayaminikum. Ini maknanya sama. Kalau mayaminikum jamak dari maimanah. Maimanah. Yang dimaksud adalah bagian kanan. Karena maimanah lawan dari apa? Ada di dalam surat Al-Waqiah. Yang hafal surat Al-Waqiah. Ada maimanah, ada masy'amah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kanan maimanah. Golongan kanan, maimanah golongan kanan. Golongan orang yang menerima kitab dari sebelah kanan. Ya, ini maknanya adalah kanan. Kemudian kesesuaian hadis ini, kenapa disebutkan di dalam pembahasan ini? Ya karena hadis ini adalah sebagaimana hadis terdahulu, hadis Aisyah
yaitu memulai aktivitas berwudu dengan mencuci bagian kanan. Di sini ada perintah. Berarti di sini sifatnya apa? Sunnah yang bersifat qauliyah, berupa ucapan. Maka ada perintah. Adapun yang terdahulu hadis Aisyah ini perintah atau perbuatan? Hadis Aisyah. Hah? Kan disebutkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhu atayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi SAW itu suka mendahulukan bagian yang kanan. Mendahulukan yang kanan dulu dalam memakai sendal, dalam bersisir, dalam bersuci atau berwudu. Ini perintah atau kabar? Ya, berarti perbuatan Nabi SAW kan? Bentuknya perbuatan. Maka kenapa Al-Hafidz membawakan riwayat ini? Untuk menguatkan ya sunnah tersebut. Sunnah yang sifatnya fi'liyah, perbuatan, dikuatkan dengan sunnah qauliyah yang sifatnya ucapan. Udah dilakukan, ditambah dengan perintah. Maka ini semakin menguatkan perintah tersebut. Ya. Adapun kenapa yang didahulukan tadi hadis Aisyah? Kenapa hadis Aisyah dulu? Karena hadis Aisyah tadi adalah yang berkaitan dengan mendahulukan perkara yang baik-baik ya dengan mendahulukan yang kanan dulu secara umum dalam segala urusan. Adapun di dalam riwayat ini meskipun ada perintah tapi kan khusus, yaitu ketika berwudu. Maka mendahulukan yang khusus dulu atau umum dulu yang sesuai. Yang umum didahulukan baru yang khusus. Kan gitu. Maka disebutkan hadis Aisyah yang masih bersifat umum. Nabi menyukai mendahulukan yang kanan dulu dalam segala aktivitas yang baik-baik. Ya, memakai sendal, bersisir maupun bersuci. Adapun di sini meskipun ada kalimat perintah tapi kan perbuatan khusus itu di dalam berwudu. Maka cocok diletakkan setelah hadis yang umum sebagai pelengkap. Kan gitu. Jadi meletakkan hadis di dalam pembahasan atau di dalam bab-bab itu ada maksud tersendiri, ada tujuan tersendiri, ya. Kemudian, kenapa hadis Aisyah tadi juga diletakkan di depan? Baru hadis ini. Karena riwayatnya lebih sahih. Kan tadi riwayat apa? Muttafaqun alaih. Sedangkan ini, ya riwayatnya adalah riwayat yang berkisar antara hasan dan sahih. Bahkan tadi nisbat kepada imam yang 4 aja pun nisbat yang kurang tepat, kata pensyarah. Otomatis hadis Aisyah karena lebih sahih, jadi mendahulukan yang sahih dulu, baru yang bawahnya lagi, yaitu hasan misalkan. Bahkan kalaupun dhaif bisa sebagai syawahid saja, sebagai penguat, bukan sebagai hadis utamanya. Kalau kita melihat zahir yang nampak dari lahiriah hadis ini, maka secara zahir hadis ini menunjukkan perintah apa di sini? Secara zahir, wa dhahiru hadzal hadits wujubul bada'ah bil yamin qabla al-yasar fi ghuslil yadain wa rijlain. Kalau zahirnya hadis ini menunjukkan memulai bagian kanan di dalam berwudu, yaitu mencuci tangan maupun kaki, itu adalah suatu yang wajib. Ini secara lahiriah. Ada perbuatan, ada perintah kan gitu, secara lahiriahnya. Kemudian hal tersebut juga dikuatkan dengan kaidah. Kaidah apa? Al aslu fil amri al wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Ya. Asal dari perintah adalah wajib. Jadi yang menguatkan zahir riwayat ini adalah wajib. Pertama, perbuatan Nabi. Yang kedua, perintah Nabi. Yang ketiga, kaidah asal dari perintah adalah wajib. Ya, kalau tidak ada dalil yang memalingkannya. Apakah di sini ada dalil yang memalingkan? Ya, nanti kita bahas. Kemudian, di samping kaidah hukum asal perintah adalah wajib. Di sini Nabi SAW senantiasa merutinkan perbuatan tersebut. Nabi tidak pernah mendahulukan, ya, ketika mencuci anggota wudu, tidak pernah mendahulukan bagian kiri, senantiasa mendahulukan bagian kanan. Ya. Sebagaimana telah berlalu hadisnya, hadis Utsman bin Affan, kan diterangkan yang kanan baru yang kiri. Hadis Abdullah bin Zaid juga diterangkan yang kanan baru yang kiri.
Hadis Ali juga diterangkan yang kanan baru yang kiri. Dan yang selain dari mereka, dari para sahabat yang meriwayatkan sifat wudu atau cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan atau menjelaskan firman Allah Ta'ala yang masih global. Firmannya apa? Di dalam surat Al-Maidah, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Ini kan masih global. Maksudnya apa? Basuhlah dengan memulai sebelah kanan. Ini hadisnya menafsirkan. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Berdasarkan dohir riwayatnya. Ya. Ini yang berpendapat wajibnya mendahulukan bagian kanan sebelum kiri. Padahal tadi pada pertemuan atau sesi yang pagi dikatakan telah ada ijma dari yang dinukil oleh Imam An-Nawawi bahwasanya mencuci bagian kanan itu adalah sunnah. Maksudnya mendahulukan bagian kanan dulu adalah perbuatan sunnah berdasarkan ijma kaum muslimin, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi di sini riwayat-riwayat yang ada yang dikumpulkan dari perbuatan, dari ucapan, dari kaidah maupun kebiasaan Nabi yang selalu membiasakan menunjukkan wajibnya mendahulukan bagian kanan. Wa qad nusibal qaul bil wujub ila Syafi'i wa Ahmad wa la yasihhu dzalika anhuma. Sebagian ulama menisbatkan bahwasanya yang mengatakan hal ini wajib mendahulukan sebelah kanan, yang mengatakan ini wajib adalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, tetapi tidak benar nisbat kepada dua ulama tersebut. Nisbat bahwasanya kedua ulama tersebut, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib mendahulukan anggota wudu dengan mendahulukan sebelah kanan, itu adalah nisbat yang tidak benar. Ya. Ini diterangkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi, ya. Al-Imam Az-Zarkashi. Ini juga Az-Zarkashi ada dua orang. Al-Imam Az-Zarkashi bermadhab Hambali. Ini salah satu pensyarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Ada juga Az-Zarkashi bermadhab Syafi'i, ulama besar juga. Adapun nukilan tadi yang mengatakan nisbat pendapat wajibnya mendahulukan yang kanan itu dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad adalah pendapat yang tidak benar. Ini dikatakan oleh Imam Az-Zarkashi Al-Hambali di dalam syarah beliau terhadap Mukhtasar Al-Khiraqi. Mukhtasar Al-Khiraqi. Ada yang tahu kitab Mukhtasar Al-Khiraqi? Mazhab Hambali harus tahu nih Mukhtasar Al-Khiraqi. Kitab pertama yang ditulis di dalam mazhab Hambali berbentuk matan fikih. Matan fikih pertama di dalam mazhab Hambali, Mukhtasar Al-Khiraqi, tipis sekali. Paling tidak sampai 100 halaman. Ini disarikan dari ratusan kitab sebelumnya. Ini kesimpulannya. Tipis. Dan ini adalah satu-satunya karya Al-Imam Abul Qasim Al-Khiraqi yang sampai kepada kita. Karena beliau kan kitabnya sangat banyak. Kemudian hilang atau terbakar. Kemudian beliau pun wafatnya pun dibunuh. Ya. Di banyak ulama besar yang kitabnya kita pakai, wafatnya sebagian dipenggal, sebagian dipukul. Ya, itu banyak. Nah, kitab Mukhtasar Al-Khiraqi disyarah lebih dari 300 ulama yang mensyarah. Mukhtasar Al-Khiraqi lebih dari 300 orang yang mensyarah kitab ini. Yang paling besar adalah Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah dengan nama Al-Mughni. Al-Mughni Syarhu Mukhtasar Al-Khiraqi. Kemudian ini syarah Al-Imam Az-Zarkashi ala Mukhtasar Al-Khiraqi. Ya. Kata Imam Az-Zarkashi, nisbat bahwasanya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan mendahulukan bagian yang kanan di dalam wudu ada suatu yang wajib, itu adalah nisbat yang keliru. Yang ada justru sebaliknya. Ya, kata Imam Az-Zarkashi, walam aqif ala dzalika fi ma tala'tu alaihi min kutubil Hanabilah. Aku belum pernah melihat sepanjang penelitian saya terhadap kitab-kitab fikih Hambali. Beliau ulama Hambali meneliti di dalam kitab Hambali tidak ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad mewajibkan hal tersebut. La siyama al-Mughni wal Insaf
Apalagi kitab Al-Mughni, masyhur, dan Al-Insaf. Kalau udah Al-Mughni dan Al-Insaf, ini udah puncak. Ya, karena Al-Insaf, karena Imam Al-Mardawi, nanti ada Imam Al-Mawardi, beda. Ya, kalau Imam Al-Mardawi itu Hambali, Al-Qadi Alauddin, ya, Al-Qadi Alauddin Ali ibn Sulaiman Al-Mardawi, penulis kitab Al-Insaf fi Ma'rifatur Rajih minal Khilaf. Jadi khilaf-khilaf di dalam mazhab Hambali bermuaranya di kitab Al-Insaf. Maka mana yang muktamad disebutkan di dalam Al-Insaf. Yang Al-Insaf menyebutkan pendapat muktamad ini adalah madhab. Kemudian riwayat kedua, riwayat ketiga kalau ada, riwayat keempat kalau ada. Umumnya riwayat muktamad dan riwayat kedua. Dan di sini selalu menukil qaul atau pendapat Syekhul Islam Taqiyuddin bin Taimiyah. Maka kalau mengatakan Ibnu Taimiyah tidak ada nilai di dalam mazhab Hambali sangat keliru. Ini kitab Al-Insaf menjadikan riwayat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah riwayat kedua di dalam mazhab. Jadi di dalam kitab Al-Insaf, di Al-Mughni, tidak ada pernyataan seperti itu dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan wajib. Bahkan nanti pernyataan sebaliknya dari Imam Ibnu Qudamah. Ya. Imam Ibnul Munzir di dalam kitab Al-Awsat. Kalau nukil Ibnul Munzir dalam masalah khilaf langsung aja arahnya Al-Awsat. Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat mengatakan ajma'u ala an la i'adata ala man bada'a bi yasarihi qabla yaminihi. Para ulama telah ijma, telah sepakat. Barang siapa yang memulai mencuci anggota wudu dari bagian anggota sebelah kiri, ya, mulai kiri sebelum kanan, maka tidak ada kewajiban untuk mengulang wudunya. Telah ijma. Berarti apa di sini maknanya? Sunnah berarti. Antum berwudu, menyengaja menggunakan atau memulai dengan sebelah kiri dulu baru kanan. Kata Imam Ibnul Munzir, ulama telah ijma, telah sepakat, tidak perlu diulang wudunya, berarti sah wudunya. Maqala Ibnu Qudamah, demikian juga Imam Ibnu Qudamah, wala yajibu at-tartibu bainal yumna wal yusra, tidak wajib berurutan kanan dan kiri, tidak wajib berurutan. La na'lamu fi khilafan, kami tidak mengetahui ada khilaf di dalamnya. Kami tidak mengetahui ada perselisihan di dalamnya. Ya, tentang tidak wajibnya urut, ya, kanan dulu baru kiri. Tapi jelas yang lebih didahulukan adalah yang kanan, itu jelas. Ya. Wa ala hada fal jumhur min ahli ilmi ala annal bada'ah bil yamin mustahabbah. Maka dari ini semua, dari pemaparan yang kita sebutkan, maka minimal jumhur ulama dari kalangan ahli ilmu berpendapat memulai dengan sebelah kanan, mulai bagian yang kanan dulu adalah perkara mustahabbah yang dianjurkan. Ya. Mustahabbah dianjurkan. Wa qad bawwaba Ibnu Khuzaimah ala hadzal hadis biqaulihi babul amri bit tayammuni fil wudu'i amru istihbabin la amru ijabin. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, imamnya para imam, membawakan bab ini di dalam kitab beliau Sahih Ibnu Khuzaimah. Nulis bab di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Babnya bunyinya apa? Bab perintah at-tayamun. Tayamun artinya apa tadi? Mendahulukan sebelah kanan di dalam berwudu. Amru istihbabin adalah perkara yang istihbab. La amru ijabin, bukan perkara yang wajib. Di babnya mendahulukan bagian kanan di dalam wudu adalah perkara mustahab, bukan perkara wajib. Ini dalam bab di kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Wal amru fi hadzal hadis masrufun an dhahirihi wa wal wujub ila nadbi. Maka perintah di dalam hadis ini dipalingkan dari zahirnya, dari lahiriahnya, dari wajib menuju an-nadb, ya. Wa huwal wujub ila nadbi. Dari wujub ke an-nadb. Nadb artinya adalah mustahab, mandub, sunnah. Wasarifu lahu al-ayah al-karimah. Yang memalingkan adalah ayat yang mulia. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mencuci tangan tanpa menyebutkan urutannya. Cucilah
wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Perintah mencuci tanpa menyebutkan dan mulailah dengan bagian yang kanan, ya. Berarti di sini adalah dengan cara apapun, yang penting keduanya dicuci, mau kiri dulu maupun kanan dulu. Ini membahas sahnya. Adapun afdholnya seperti tadi, harus dari kanan dulu, ya. Ini afdholnya atau sunnahnya. Kemudian yang memalingkan hadis ini juga perintah yang dhahiriyah di dalam hadis ini, lahiriah dalam hadis ini adalah hadis dari Aisyah yang telah terdahulu. Dikatakan kana yujibuhu at-tayammun. Nabi menyukai mendahulukan yang kanan. Di antaranya di dalam bersucinya. Jadi bersuci ini dikaitkan dengan apa? Ya. Mencuci bagian kanan dulu dikaitkan dengan apa? Dengan rasa suka. Ya. Dengan rasa suka. Maka sesuatu yang dikaitkan dengan rasa suka itu tidak menunjukkan hukumnya wajib. Nabi menyukai, suka saja mendahulukan sebelah kanan, ya, bukan Nabi mewajibkan atau mengharuskan. Maka hadis tadi yang dikatakan kana yujibuhu at-tayammun, ya, ada tayamun, ada tayammun, intinya sama sebenarnya. Ini kan asal katanya sama, kayak tadi, ya, mayamin. Ada ayamin, ya, ayamin ada mayamin, intinya sama. Fahada yadulu ala anna taqdimal yumna fit taharah inma huwa ala sabilil hubbi lidzalika wasurur bihi. Maka Nabi SAW ketika mendahulukan mencuci anggota wudu, yaitu mendahulukan kanan dulu, itu dalam rangka rasa suka saja, ya, rasa suka. La ala sabilil ijab wal ilzam, bukan karena wajib dan keharusan. Sekiranya perkara itu wajib, pasti akan diterangkan oleh Nabi SAW, ya. Atau yang meriwayatkan menerangkan, Aisyah pasti menerangkan, karena beliau Aisyah adalah wanita yang paling faqih, ya. Wanita yang paling faqih, wanita yang paling alim tentang petunjuk Nabi SAW. Seandainya itu perkara yang wajib, diterangkan oleh Aisyah, dan ini adalah perkara yang wajib, Aisyah akan menerangkan minimal kalau itu adalah suatu yang wajib. Ketika tidak ada keterangan itu, maka menunjukkan perkaranya luas, ya, menunjukkan perkaranya luas. Apalagi tadi ada beberapa nukilan ijma dari ulama-ulama yang telah kita sebutkan, dari Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui adanya khilaf. Seakan-akan mengatakan adanya ijma meskipun tidak tegas, walaupun ada kemungkinan, ya memang kami tidak mengetahui, barangkali ada ulama yang lain mengetahui. Tapi kalau Ibnu Qudamah mengatakan seperti itu, jadi kemungkinan besar adalah ya minimal mayoritas ulama. Karena kami tidak mengetahui adanya khilaf. Kami, kata Imam Ibnu Qudamah. Ya, ini adalah beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Di sini pembahasan berkaitan dengan al-iktifa'u bimashin nasiyah ma'al imamah. Mencukupkan mengusap nasiyah, bagian depan kepala, ubun-ubun, ya, disertai dengan imamah, itu sorban. Ketika berwudu, dia memakai sorban, maka yang diusap adalah bagian depan kepala, ubun-ubun, dan imamahnya. Imamah yang dimaksud di sini, ya, menurut sebagian ulama adalah imamah yang sifatnya dililitkan. Biasanya orang-orang Mauritania itu memakai seperti itu, imamah yang dililitkan sampai ke leher. Ya memang susah untuk dibuka, ya, ketika berwudu, menyusahkan, masyaqqah. Maka cukup diusap bagian depan kepala, kemudian dilanjutkan ke bagian imamahnya. Ini ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Apakah mencukupi diusap imamahnya saja atau harus sebagian kepala?
Apakah berlaku pula untuk kopiah misalkan seperti ini, yang mudah dibuka, atau imamah yang cuma ditempelkan, atau dililit tetapi tidak sampai ke leher? Nah, ya marilah kita lanjutkan hadisnya. Naqala al-mu'allif rahimahullahu taala 'anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, dari al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Famasaha binasiyatihi, maka Nabi mengusap nasiyah beliau, kepala bagian depan, ubun-ubunnya. Wa 'alal imamati wal khufain, dan beliau mengusap di atas sorban dan mengusap di atas kedua khuf, kaos kaki yang terbuat dari kulit. Akhrajahu Muslim, ini riwayat Muslim, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi berwudu, mengusap nasiyahnya, kemudian mengusap imamahnya, kemudian Nabi mengusap khufnya, kedua khufnya. Berarti beliau berwudu dalam keadaan memakai khuf. Nanti pembahasan mengusap khuf ada pembahasan tersendiri, ya, pembahasan fikih, tetapi fikih yang mewakili fikihnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dimasukkan di dalam kitab akidah, mengusap khuf. Padahal pembahasan fikih, tapi masuk dalam kitab akidah. Karena ini sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah atau Rafidhah. Maka dimasukkan di dalam kitab akidah, dan kami meyakini disyariatkannya mengusap di atas khuf. Insyaallah taala akan ada pembahasannya secara detail ketika kita sampai pada bab mengusap di atas khuf. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, yadharu anna al-hafidh saqahu li bayani jawazil iktifa bi mashi ba'di ra'si. Yang nampak, kenapa penulis Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan riwayat ini di dalam bab ini, karena beliau berpendapat bolehnya mencukupkan, ya, di dalam berwudu, mencukupkan, bolehnya mencukupkan mengusap sebagian kepala di dalam berwudu. Cukup, kata beliau. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau seakan-akan memberikan isyarat bahwasanya berwudu dengan mengusap sebagian kepala itu sudah mencukupi. Maka beliau bawakan riwayatnya. Kan dikatakan Nabi berwudu mengusap bagian depan kepalanya, berarti kan nggak semuanya. Berarti bolehnya mencukupkan, ya, mengusap sebagian kepala di dalam berwudu. Fainahu istadalla bihi fi Fathil Bari ala anna ta'mim ar-ra'si bil mashi laysa bi fardin. Beliau berdalil di antara dengan riwayat ini di dalam kitab beliau Fathul Bari. Nanti yang punya Fathul Bari bisa dilihat, ya. Yang punya Fathul Bari di rumah bisa dilihat. Al-Hafidh berdalil dengan riwayat ini bahwasanya meratakan, ya, seluruh kepala, atau mengusap seluruh kepala secara rata itu bukanlah perkara yang wajib. Di antara dalilnya adalah ini, Nabi mengusap sebagian kepalanya. Itu di sini nasiyahnya, ubun-ubunnya, kepala bagian depannya. Wa illa fa mawdu'ul masih 'ala al-imamah wal masih 'ala al-khuffain sayati fi babin mustaqil ba'da babil wudu. Adapun yang berkaitan dengan mengusap imamah, mengusap khuf, sebenarnya nanti ada babnya khusus, ya. Sebab sebenarnya ada bab khusus. Seandainya yang dimaksudkan adalah pembahasan yang berkaitan dengan mengusap imamah, dengan mengusap khuf, itu harusnya nanti diakhirkan. Ini hanya sebagai pengikut saja. Berarti yang dimaksud oleh Al-Hafidh apa? Bagian depannya. Famasa binasiyatihi. Nabi mengusap bagian depan kepalanya. Karena masih ada kaitannya dengan apa? Bab wudu. Adapun bab tentang mengusap imamah, bab mengusap khuf, itu nanti ada pembahasan tersendiri setelah bab wudu. Ya, ini adalah isyarat halus dari Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya bolehnya mencukupkan mengusap sebagian kepala di dalam wudu. Ya. Tetapi kata pensyarah, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan,
wala hujjata fil hadis ala dzalik. Wa qad yabdu 'inda ta'amul ana lil hafidh gharadan atau gharadun ghairu ma dzukira atau ma dzakara. Fa innahu law kana gharaduhu mashar ra'si la dzakarahu hunaka ma'a hadisi masir ra'si. Wa huwa ha huna qad dzakarahu ba'da hadisi idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Wa dzakara ba'dahu hadis ibda'u bima bada Allahu bihi. Nah, kata Syekh Abdullah Fauzan, tetapi kalau kita renungkan sejenak bahwasanya pernyataan tersebut tidaklah menunjukkan bahwasanya Al-Hafidh semata-mata membawakan hadis ini dengan tujuan fikih beliau, yaitu bolehnya mencukupkan mengusap sebagian kepala. Kalau kita renungkan, kenapa? Karena kalau kita renungkan, Al-Hafidh itu punya tujuan yang lain. Sekiranya tujuannya adalah berkaitan dengan sahnya mengusap sebagian kepala, maka beliau pasti akan membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap kepala. Ya. Bahkan di sini beliau malah membawakan riwayat sebelumnya, yaitu apabila kalian berwudu, berwudulah dengan memulai bagian yang kanan. Kemudian setelahnya mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Ini berkaitan dengan haji tapi bukan dengan wudu. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Tentang apa? Tentang sa'i. Inna sofa wal marwata. Urutannya apa? Sofa, marwah. Tapi dibawakan di dalam bab wudu nanti setelah hadis ini. Ya. Berarti beliau membawakan riwayat ini itu bukan semata-mata ingin menunjukkan bolehnya apa? Bolehnya mencukupkan mengusap sebagian kepala, tetapi mempunyai tujuan yang lain. Di antaranya adalah berkaitan dengan tertib di dalam berwudu. Karena tadi hadis-hadis yang berlalu adalah berkaitan dengan urutan. Itu bagian kanan baru kiri. Ya. Di sini juga ada urutannya, mengusap mengusap nasiyahnya, kemudian dilanjutkan dengan imamahnya, ya, kemudian baru mengusap khuf, berkaitan dengan urutan, ya, berkaitan dengan tertib. Ini tujuan lainnya. Walaupun secara jelas di dalam Fathul Bari tadi dikatakan berdalil dengan riwayat ini diantaranya untuk menguatkan pendapat bolehnya mengusap sebagian kepala. Ya, ini kan apa namanya? Pendapat dari pensyarah. Hakikat yang sebenarnya kita tidak mengetahui karena pensyarah hanya apa? Hanya berusaha ya mengungkap maksud yang dibawakan oleh penulis, bukan pasti penulis seperti ini, bukan. Ya. Ini kan pendapat dari pensyarah. Kalau pensyarah yang lain tentu nanti punya pendapat yang lain, itu. Tetapi mau ini dijadikan tujuan oleh Al-Hafidh bahwasanya bolehnya mengusap sebagian kepala atau enggak, yang jelas di dalam Fathul Bari Ibnu Hajar berpendapat boleh, kan seperti itu. Jadi tidak bertentangan. Walaupun mungkin punya tujuan yang lain karena digandeng dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tartib. Hadis sebelumnya berkaitan dengan tartib kanan kiri. Hadis ini urutan dari nasiyah kemudian imamah baru khuf kaki. Nanti setelahnya adalah perintah kanan kiri lagi. Ya, hadis yang akan datang. Ya. Berarti apa nih kaitannya? Ya Allah alam, maksud Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak dia mengetahuinya. Ya. Maksud Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak ada yang mengetahuinya kecuali ya beliau yang menuliskan kitab tersebut. Ini adalah berkaitan dengan kenapa Al-Hafidh membawakan hadis ini di dalam bab ini. Kemudian yang berkaitan dengan rawi dari kalangan sahabat, di sini disebutkan siapa? Anil Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah. Ini juga sahabat yang masyhur. Sahabat yang masyhur, ya. Al-Mughirah ibn Syu'bah ibn Abi Amir ibn Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam ketika tahun terjadinya perang Khandaq. Ya, masuk Islam ketika tahun terjadinya perang Khandaq. Kemudian beliau pun datang ke Madinah dalam rangka melakukan hijrah, ya. Dalam rangka melakukan hijrah. Hijrah ini terjadi berapa kali dalam Islam? Pertama ke
Ke Habasyah. Tadi ke kemana? Ya, Ethiopia. Ethiopia itu Habasyah. Ya. Ethiopia itu Habasyah. Pertama hijrah ke Habasyah. Kemudian karena dirasa di Mekah telah stabil, maka sebagai sahabat kembali lagi. Ternyata makin keras ya intimidasi terhadap kaum muslimin, maka disuruh lagi hijrah kedua kali ke Habasyah. Makanya dikatakan Utsman berhijrah 2 kali. Maksudnya 2 kali apa? Kalau 2 kali secara umum berarti kan hijrah Habasyah dan hijrah ke Madinah. Tapi di awal-awal Islam, kalau dikatakan hijrah 2 kali, maksudnya 2 kali ke Habasyah. Hijrah, balik lagi, hijrah lagi. Ya. Ini Al-Mughirah ibnu Syu'bah, ini ke Madinah dalam rangka berhijrah. Kemudian peperangan yang pertama kali beliau ikuti adalah perang pada tahun Al-Hudaybiyah. Ya. Dan beliau adalah di antara seorang sahabat yang senantiasa melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak, telah kita sebutkan. Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya beliau, Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Bahkan pernah suatu ketika, Al-Mughirah ibnu Syu'bah, ketika Nabi SAW ingin berwudu, beliau memakai khuf. Mau dilepaskan khufnya. Maka kata Nabi SAW, "Ja'huma, biarkan, jangan lepaskan. Karena aku memakai khuf ini dalam keadaan suci. Maka cukup diusap saja di bagian atasnya." Mughirah ibnu Syu'bah termasuk di antara sahabat yang banyak melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang meriwayatkan dari beliau adalah anak-anak beliau, anak-anak Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Di antaranya adalah Urwah, di antaranya adalah Hamzah, di antaranya adalah maula beliau, maula mantan budak dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Itu Warrad, ya, Warrad. Kemudian di antaranya adalah Abu Burdah ibnu Abi Musa. Itu juga banyak meriwayatkan dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Dan beliau punya budak dari Majusi. Siapa? Al-Mughirah ibnu Syu'bah punya budak seorang Majusi, Abu Lu'lu al-Majusi, yang menusuk Umar bin Khattab. Itu budaknya Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Budaknya Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Dan Mughirah ibnu Syu'bah adalah orang yang terkenal dari kalangan Arab yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Sehingga beliau pun diberikan tugas untuk memimpin Basrah sebagai gubernur di Basrah. Kemudian memimpin Kufah sebanyak 2 kali. Pertama, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi pemimpin di Kufah. Kemudian yang kedua adalah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau wafat di Kufah. Wafatnya beliau di Kufah. Beliau wafat di Kufah pada tahun 50 Hijriah, ya, 50 Hijriah. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz di dalam kitab Al-Isabah. Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Terus senantiasa Nabi SAW dikelilingi oleh para pemuda yang senantiasa melayani keperluan beliau. Ya. Ada Rabi'ah ibnu Ka'ab ibni Malik al-Aslami. Rabi'ah terkenal. Ibnu Ka'ab ibni Malik al-Aslami. Abdullah bin Mas'ud, yang kata Anas bin Malik, aku dahulu bersama seorang gulam yang seperti aku itu menyediakan keperluan untuk Rasulullah SAW di dalam bersuci dari hadas maupun dari najis. Dikatakan gulamun nahwi. Anas mengatakan gulamun nahwi, seorang yang seperti aku. Nah, kalau dikatakan nahwi berarti kan seumuran denganku. Ternyata apa? Umurnya jauh. Abdullah bin Mas'ud tentu lebih dewasa, ya, lebih tua umurnya. Tapi para pensyarah hadis mengatakan yang dimaksud dengan gulamun nahwi
anak yang seperti aku adalah Abdullah bin Mas'ud. Padahal terpaut usia yang sangat jauh. Maka ada kemungkinan yang seperti aku dalam hal pelayanannya, bukan dalam hal umurnya tentunya kan. Sama-sama suka melayani, seperti itu. Jadi boleh ya seorang yang alim itu diberikan pelayanan oleh para, di antara di sini adalah para sahabat tentunya di sini. Nabi SAW diberikan pelayanan oleh para sahabat. Tentu mereka sendiri, ya, bukan disuruh. Karena kecintaan terhadap Nabi-Nya SAW. Sekali lagi, melayani tidak harus menjadi budak. Meskipun benar-benar menyiapkan diri untuk menjadi pelayan. Kan Anas bin Malik atau Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini adalah Anas, seorang anak yang ingin melayani engkau. Ingin menjadi pelayan. Orang merdeka berarti. Ya. Selama berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Luar biasa pelayanannya. Ya. Nabi SAW tidak pernah menegurnya. Wahai Anas, kenapa kamu melakukan ini? Tidak pernah melakukan. Tidak pernah seperti itu Rasulullah. Wahai Anas, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Tidak pernah seperti itu. Berarti ini baiknya hubungan antara Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Anas bin Malik mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak hartanya, perbanyak anaknya. Kemudian apa lagi? Panjangkan umurnya, masukkan ke dalam surga. Oh, ini lengkap ini. Ya. Banyak anak, banyak harta, panjang umur, masuk surga. Pasti ini yang paling diharapkan oleh hampir setiap semua orang pasti mengharapkan ini, ya. Kaya, banyak harta, banyak anak, masuk surga. Ya ratusan, ya 100 lebih. 100 lebih keturunan yang dikuburkan. Sekitar 120 orang yang dikuburkan langsung oleh Anas bin Malik. Dari anak maupun cucu. Ya, dari anak maupun cucu. Umurnya panjang. Ini adalah keberkahan melayani Rasulullah SAW. Didoakan. Setiap yang melayani pasti didoakan. Rabi'ah Ibni Ka'ab bin Malik al-Aslami didoakan akan bertetangga dengan Nabi SAW di surga. Ini gara-gara apa? Nyiapkan air wudhu. Ibnu Abbas juga nyiapin air wudhu, didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Didoakan menjadi lautan ilmu. Ya. Anas bin Malik tadi doanya luar biasa. Jamaah rahimanillah hayyakum. Tadi dikatakan Mughirah ibnu Syu'bah wafat tahun 50 Hijriah di Kufah. Kufah di mana? Irak, ya. Ini banyak sebagian sahabat yang tinggal di Irak sampai akhir hayatnya. Ini salah satu dalil, ya, yang membantah pendapat Madzhab Malik. Dan Madzhab Malik di antara usulnya adalah amalan ahli Madinah sebagai dalil, kan gitu. Karena anak-anak sahabat yang besar itu rata-rata tinggal di Madinah. Tapi bagi yang mengatakan amalan ahli Madinah itu bukan dalil adalah di antara ini. Ternyata telah disepakati ada sebagian sahabat yang keutamaannya, keilmuannya telah diakui lebih dari sebagian sahabat yang ada di Madinah. Di antara Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada di Kufah. Yang tinggal di Kufah. Di antara Abdullah bin Mas'ud. Makanya kembali lagi, karena hadis itu kan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka setiap orang itu mengamalkan apa yang sampai padanya. Maka ketika Imam Malik mendapati orang-orang mengamalkan pendapat yang bukan pendapatnya madhab Madinah, ulama Madinah, maka diingkari oleh Imam Malik. Bukan karena tidak ada pendapat itu. Karena itu akan mengacaukan, ya, mengacaukan keadaan orang-orang ketika itu. Misalkan di Madinah biasa menggunakan madhabnya Zaid bin Thabit. Tiba-tiba ada seorang yang datang menggunakan madhabnya Abdullah bin Mas'ud. Ini akan kacau. Karena orang taunya adalah madhab Zaid bin Thabit. Walaupun tidak mengingkari ada pendapat Abdullah bin Mas'ud. Itu zaman dulu, ya, ketika ya,
seluruh riwayat belum terkumpul secara rapi. Adapun kalau sekarang sebenarnya sudah tidak memudaratkan. Jadi terkadang pembahasan misalkan yang berkaitan dengan madhab, itu kalau dikaitkan dengan kisah ulama terdahulu, itu sebagian besarnya kurang tepat. Misalkan yang sering dibawakan kan ada seorang qadhi besar yang bernama Al-Qadhi Abu Ya'la, seorang ulama besar madhab Hambali. Seorang ulama besar madhab Hambali. Ini di zaman Al-Qadhi Abu Ya'la, abad keberapa itu? Antara abad keempat Hijriah kan? Kurang lebih abad Hijriah. Al-Qadhi Abu Ya'la yang punya kitab Al-Musnad. Kitab Musnad Abu Ya'la. Kemudian beliau menulis kitab usul fikih. Kitabnya namanya Al-Uddah. Al-Uddah fi usulil fiqh. Beliau juga punya kitab pembahasan tentang akidah, Dzamut Ta'wil, celaan terhadap ta'wil. Nah, Al-Qadhi Abu Ya'la itu didatangi oleh seorang dari negeri yang bermadzhab Syafi'i, seorang laki-laki. Maka ditanya oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, "Wahai fulan, dari mana kamu datang?" "Saya dari negeri fulani." "Mau apa kamu ke sini?" "Aku ingin belajar madzhab Hambali." "Kenapa engkau ingin belajar madzhab Hambali? Bukankah negerimu bermadzhab Syafi'i?" Bukankah negerimu bermadzhab Syafi'i? Maka kata laki-laki tersebut, "Karena aku sangat cinta kepada Anda, aku sangat kagum kepada keilmuan Anda." Maka kata Al-Qadhi Abu Ya'la, "Jangan seperti itu. Kamu tidak boleh melakukan hal tersebut. Seandainya engkau mengikuti madzhab Hambali karena kecintaan terhadapku, kamu pulang ke negerimu, kamu nanti akan membuat keonaran. Karena tidak ada yang bisa diajak berdiskusi, karena fikih madzhab negerimu adalah fikih madzhab Syafi'i. Maka sebaiknya kamu belajar madzhab Syafi'i. Sini akan aku tunjukkan kepada orang yang lebih baik daripada aku." Ini tawadunya Imam Al-Qadhi Abu Ya'la. "Akan aku tunjukkan kepada orang yang lebih utama daripada aku." Maka ditunjukkanlah kepada Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab. Yang kitabnya ini disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi dengan nama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Maka begitu mendatangi Al-Imam Asy-Syirazi, Imam Asy-Syirazi sangat gembira memuliakan Al-Qadhi Abu Ya'la. Ini menunjukkan fikih beliau luar biasa. Beliau tidak fanatik terhadap madhabnya. Harusnya kan senang orang mengikuti madhabnya. Ya udah kebenaran, biar tambah di madhab Hambali. Kan seperti itu. Beliau malah mengatakan, "Akan aku bawakan kepada orang yang lebih utama dariku." Ini ketawaduan Imam Qadhi Abu Ya'la. Tapi itu emang di zaman dulu. Adapun kalau zaman sekarang, misalkan dikatakan di Indonesia madzhab Syafi'i ini mengajarkan madzhab yang lain, ini kurang tepat. Ya. Ini bertentangan dengan realita. Kenapa? Dari dibentuknya orang masuk di Indonesia udah ada madzhab Tarjih, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Bahkan NU ini sendiri kan mengklaim boleh memilih satu di antara 4 madhab. Tapi kenapa dikerucutkan harus Syafi'i? Ini nggak sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari pendirinya. NU adalah di dalam fikih boleh satu di antara 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktabar. Itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Hambali. Ternyata kalau bermadhab Hambali malah dimusuhi misalkan. Berarti nggak sesuai dengan visi misi pendirinya. Di Indonesia nggak tepat kalau dikatakan pasti Syafi'iyah semua, nggak juga. Buktinya banyak orang yang tidak bermadhab di Indonesia, ya, mengikuti fatwa dari ustadznya ataupun syekhnya. Nah, maka ucapan Al-Qadhi Abu Ya'la itu tepat di zaman beliau. Ya, tepat di zaman beliau. Kalau di zaman sekarang kurang tepat. Ya. Persis tarjih, Muhammadiyah tarjih. Walau banyak jumlahnya. Belum MTA, belum LDI dan lainnya. Artinya apa? Yang penting belajar fikih ada gurunya, ya gitu aja udah. Mau pakai tarjih, mau pakai madhab, yang penting ada gurunya. Jadi tidak diharuskan yang afdal harus bermadhab Syafi'i di Indonesia. Karena secara umum orang yang mengaku madhab Syafi'i di Indonesia rata-rata taunya madhab Syafi'i itu bismillah dikeraskan sama qunut subuh, kan gitu. Dan sekali-kali nggak qunut subuh, ya kan? Kalau nggak qunut subuh udah bukan Syafi'iyah. Seakan-akan seperti itu. Ini secara umumnya kan seperti itu. Padahal dia nggak tahu apa berhijab, apa hukum pakaian ini dan itu, jarang diketahui. Ya, jadi maksud perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la itu pas diterapkan di zaman beliau. Karena memang ketika dulu di suatu negeri bermadzhab Syafi'i memang benar-benar penerapannya Syafi'iyah. Kalau sekarang udah umum. Ya.
Sekarang udah umum. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Ya, bahthul masail. Pembahasan masalah-masalah di dalam NU kan ada bahsul masail. Itu ketika merumuskan suatu permasalahan, terkadang menguatkan madhab Hambali. Karena nggak relevan lagi menggunakan madhab Syafi'i misalkan. Ya. Jadi belajar fikih yang penting adalah bukan harus Syafi'inya ataupun Hambalinya, yang penting ada gurunya gitu aja dan tertib. Ya. Jadi terkadang ya kan sering ini kaulnya Al-Qadhi Abu Ya'la dibawa kemana-mana itu. Nggak tahu Al-Qadhi Ya'la hidup tahun berapa kan gitu. Ya, berapa ratus tahun yang lalu. Ya. Karena berapa ratus tahun yang lalu umumnya satu negeri ketika bermadhab Syafi'i memang benar-benar total umumnya. Gitu. Sekarang kalau kita balikin juga gampang sebenarnya. Di India madhabnya apa? Hanafi. Ternyata Fathul Mu'in penulisnya orang India. Kan gitu. Fathul Mu'in itu kan kitab andalan Syafi'iyah. Penulisnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya, Zainuddin Al-Malibari orang India. Padahal India madhabnya apa? Hanafi. Apakah Syekh Al-Malibari ini menyelisih madhab negerinya dianggap seperti itu? Tentu tidak, kan gitu. Ya, ini contoh saja. Fathul Mu'in penulisnya adalah orang India. Ya, jadi yang penting belajar fikih adalah ada gurunya dan ada kurikulumnya, gitu. Ini adalah ya sedikit yang berkaitan dengan belajar yang benar, itu tidak diharuskan mengikuti madhab negeri tertentu, tidak diharuskan. Yang penting jelas kurikulumnya. Adapun ya hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya dikatakan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Thaharah. Ya, sebuah riwayat atau sebuah jalur yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dari Hamzah ibn Al-Mughirah, tadi yang meriwayatkan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Hamzah ibn Al-Mughirah ibn Syu'bah dari ayahnya. Hamzah berarti apanya? Al-Mughirah, anaknya. Kan tadi anaknya meriwayatkan dengan lafaz wa 'alal imamah wa 'alal khufain, ada tambahan ala, dan di atas surban dan di atas kedua khuf ada tambahan ala. Ya. Riwayatnya ada tambahan ala. Adapun yang di Bulughul Maram kan enggak. Di Bulughul Maram bunyinya apa? Wa 'alal imamah wal khufain. Kalau riwayat yang tadi di dalam riwayat Muslim, wa 'alal imamah wa 'alal khufain, ada huruf jar ala di atas kedua khuf, ya. Di Bulughul Maram dibuang tadi, ya. Alanya dibuang di Bulughul Maram. Adapun Imam Ibnul Jauzi, ada Imam Ibnul Jauzi, ada Imam Ibnul Qayyim. Ini Imam Ibnul Jauzi, ulama mazhab Hambali juga. Beliau menisbatkan hadis ini kepada Sahihain. Jadi kata Imam Ibnul Jauzi, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini adalah waham, kekeliruan. Ini adalah kekeliruan, ya, di dalam kitab beliau At-Tahqiq. Di dalam kitab beliau, Imam Ibnu Al-Jauzi di dalam kitab At-Tahqiq mengatakan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ternyata bukan. Oleh karenanya Imam Ibnu Abdul Hadi, ini Ibnu Abdul Hadi yang asli. Tadi juga asli, maksudnya ini yang lebih senior. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Abdul Hadi, Syamsuddin Ibnu Abdul Hadi, di dalam kitab beliau Tanqihut Tahqiq mengatakan bahwasanya Ibnul Jauzi keliru di dalam meriwayatkan menisbatkan riwayat ini kepada Sahihain, ya. Yang benar adalah riwayat Muslim, bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Muslim saja. Demikian juga disebutkan oleh Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Kemarin kita sebut penulis kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain, gabungan antara dua sahih. Maka Imam Abdul Haq Al-Ishbili mengatakan ini adalah riwayat Muslim secara menyendiri. Riwayat Muslim secara menyendiri. Ya. Kemudian Imam Ibnul Mulakin, kemudian Imam An-Nawawi,
juga keliru juga. Imam Ibnul Mulakin, Imam An-Nawawi di dalam permasalahan ini juga sama waham. Ya. Di dalam Al-Badrul Munir, Imam Ibnul Mulakin mengatakan ini riwayat Bukhari Muslim, padahal riwayat Muslim saja. Ya. Demikian juga Imam An-Nawawi. Jadi terkadang memang sebagian hufal, para hafid di kalangan ahli hadis, ketika membahas jalur-jalur hadis, terkadang memang mengikuti kitab sebelumnya saja, hanya menukil kitab sebelumnya saja. Ada beberapa yang memang meneliti ulang dari kitab induknya. Ternyata setelah diteliti kitab induk, ternyata keliru nisbatnya. Karena beda ya keadaan kita dengan keadaan orang terdahulu. Kalau sekarang gampang meneliti kitab, karena sudah lengkap semuanya, tinggal diklik, ketahuan memang ada asalnya atau tidak, lebih gampang. Kalau dulu kan memang harus satu persatu. Ya wajar, ada paham. Sebagaimana Ibnu Hajar kan juga sering. Ya ketika kita bahas, ternyata lafaznya bukan lafaz Muslim, misalkan gitu. Ternyata hanya riwayat Muslim, bukan Bukhari Muslim. Ternyata dua-duanya tidak ada di riwayat Bukhari dan Muslim, hanya secara makna. Ya. Ada keterbatasan, ya diantaranya adalah ya teknologi ketika itu. Jadi mengandalkan dari salinan satu ke salinan yang lain, atau mengandalkan hafalan. Ya tentu hafalan manusia kan terbatas. Ya. Maka disinilah pentingnya ketika menjelaskan Bulughul Maram, memang dengan syarahnya secara total. Jadi kita tahu waham-waham kekeliruan-kekeliruan di dalam Bulughul Maram. Ya. Di dalam rangka menolong ya kebenaran dengan kebenaran gitu kan, bukan dalam rangka merendahkan. Iya, tujuannya seperti itu. Ketika kita mengkritisi kekeliruan Ibnu Hajar, bukan berarti kita lebih utama, bukan. Justru ini adalah sebagai apa? Upaya menolong kebenaran, kan seperti itu. Semakin ibaratnya sebagai ya penghias kita Bulughul Maram yang keliru diluruskan, ya tentu dengan adab. Tentu dengan bantuan para ulama yang telah meneliti kitab ini. Jadi kalau misalkan sepanjang tahun hanya membacakan hadis tanpa meneliti kekeliruannya, itu nanti tidak ada perkembangan, ya kan? Tidak ada perkembangan. Ini biar berkembang. Oh ternyata banyak ya redaksi, ya puluhan ternyata salah nisbat misalkan. Ternyata lafaznya keliru, kan nggak masalah hanya menyebutkan itu saja, bukan dalam rangka merendahkan. Ya. Ya saya akan bawakan satu faedah saja sebelum kita tutup, biar pekan depan langsung hadis berikutnya. Ya, satu faedah saja. Ya, istadalla ba'dul ulama'i bihadzal hadis kama taqaddam ala annahu yudsi'u masu ba'd ra'si wa la yalzamu ta'mimuhu. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini sebagaimana kita telah sebutkan di depan, bahwasanya seorang itu dibolehkan hanya mengusap sebagian kepala ketika berwudu. Tidak wajib mengusap seluruh bagian kepala. Ya, sebagaimana ini adalah isyarat atau tujuan di antara tujuan Al-Hafidh menulis kitab Bulughul Maram membawakan riwayat tersebut. Ya. Kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan wala hujjata fihi. Dikatakan tadi tidak ada hujah di dalam riwayat tersebut yang mendukung pendapat Al-Hafidh, kata Syekh Abdul Al-Fauzan. Ya kama dzakarna fi mawdu'i mas'i ra'si, sebagaimana kita sebutkan di dalam pembahasan tentang mengusap kepala. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala an-nasiyah wa kammala 'ala al-imamah. Karena kan di sini Nabi SAW tidak hanya mengusap bagian depan saja. Memang betul beliau mengusap bagian depan, kemudian disempurnakan di atas sorbannya. Jadi tidak menunjukkan bahwasanya bolehnya mengusap sebagian kepala. Ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Maka ini adalah kondisi khusus ya, kondisi khusus ketika seorang memakai imamah. Memakai imamah, dan imamahnya dalam mazhab Hambali adalah imamah yang khusus, sorban yang khusus yang dililit sampai ke leher. Apakah dikiaskan dengan wanita yang memakai ya himar atau kerudung? Jumhur ulama tidak boleh. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Sebagian ulama memang betul, ya ada yang membolehkan.
Tapi jumhur ulama tidak boleh, ya, tidak boleh mengkiaskan antara sorban dengan himar atau kerudung wanita seperti ini. Ya, insya Allah akan kita bahas sedikit besok, ya, kalau bertemu pembahasan yang semisal. Tapi kita lagi membahas fikul hadisnya. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bolehnya mengusap sebagian kepala. Karena di dalam hadis kan disebutkan kemudian Nabi meratakan, ya, di atas imamahnya atau sorbannya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, walam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin wahidin annahu iktasara ala masi ba'di rasi al-battah. Maka tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mencukupkan mengusap sebagian kepala. Satu hadis pun yang sahih tidak ada riwayat yang seperti itu. Lakin kana idza masa bi nasyatihi ya kammala 'ala al-imamah. Akan tetapi kondisi khusus ketika beliau memakai imamah atau sorban, maka beliau mengusap bagian depan kepala, ubun-ubun, kemudian meratakannya di atas sorban. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Ya, di dalam Zadul Ma'ad. Ya, satu faedah saja. Insya Allah kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Ya, ya kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.